Tentang tawassul. Tawassul itu dalil utamanya ada di Al-Quran surah kelima Al-Maidah di ayat ke-35 ya. Quran surah kelima Al-Maidah di ayat ke-35 ya, saya tuliskan dulu ya teman-teman. Quran surah kelima Al-Maidah, kita kasih tanda kurung. Nah, ini ya, kita jelaskan supaya nanti tidak ada yang bertanya lagi. Surah kelima itu surah apa namanya? Ayat ke-35 ya, di mushaf standar paling kanan sebelah bawah ya. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah ya. Jadi saya tuliskan, mohon izin, ya ayyuhalladzina kan amanu ittaqullaha. Nah, ini kemudian wabtaghu ilaihil wasilah. Nah, ini poinnya. Nah, ini saya garis bawah ya. Ya ayyuhalladzina amanu, hai seluruh orang-orang yang telah menyatakan dirinya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Hai seluruh orang-orang yang telah menyatakan dirinya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ittaqullah, tingkatkan selalu takwa kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Wabtaghu ilaihil wasilah, dan carilah untuk dengan meningkatkan takwa tadi ya, dan carilah dengan meningkatkan takwa tadi al-wasilah ya, satu wasilah untuk memohonkan kepada Allah guna mengabulkan satu permohonan yang Anda inginkan ya, atau mengharapkan terwujudnya cita-cita yang Anda dambakan. Nah, ini cara untuk mendapatkan sesuatu melalui satu perangkat meningkatkan takwa. Nah, itu perangkatnya disebut dengan apa? Wasilah. Caranya, prosesnya disebut dengan tawassul. Tawassul itu menggunakan satu perangkat dalam rangka untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa taala demi terwujudnya satu hal yang kita harapkan ya, atau doa yang kita mohonkan, kita kabulkan ya. Jadi ini prosesnya kemudian jadi satu penamaan disebut dengan tawassul. Nah, tawassul. Nah, jadi tawassul itu kalau kita berbicara hukum jelas kebolehannya ya, artinya jelas apa? Jelas kebolehannya. Jadi kalau ada pertanyaan di luar tadi apa yang Anda utarakan, apakah boleh bertawassul? Kita jawab boleh. Apa dalilnya? Dalilnya Quran surah kelima Al-Maidah ayat 35. Bahkan diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertawassul. Jadi mencari wasilah demi terwujudnya satu harapan atau satu impian, bahkan doa yang kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya persoalannya bagaimana cara mengerjakan tawassul yang dibolehkan itu. Ya, jadi kebolehan ini tidak berhenti di hukum bolehnya, tapi berhenti juga ya dari aspek penunaiannya. Jadi jangan kita batasi boleh, tapi kita tidak meneruskan bagaimana melaksanakannya. Ya, seperti apa implementasinya? Sama dengan bolehkah saya sholat subuh? Boleh di waktu subuh, tapi Anda harus tahu caranya. Jangan sampai caranya tidak sesuai dengan penunaian yang dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau diisyaratkan oleh Al-Quran. Sholatnya di waktu subuh cuma 3 rakaat, ya salah juga, kan? Karena itu pun ketika Anda ingin menunaikan tawassul, maka bagaimana tawassul yang benar? Nah, oleh Al-Quran diberikan gambaran umum. Yang pertama adalah ittaqullah, tingkatkan takwa kepada Allah. Jadi ternyata pertama teman-teman sekalian, cara efektif untuk menunaikan tawassul ini, menjadikan wasilah untuk bermohon kepada Allah, mengabulkan apa yang kita harapkan, maka tawassul pertama kata Allah gunakan dengan peningkatan takwa ini. Nah, teman-teman sekalian, peningkatan apa? Takwa. Jadi ini yang paling efektif. Allah sendiri yang infokan kepada kita. Sepanjang Anda mampu meningkatkan takwa, mampu tingkatkan takwa. Nah, dengan cara meningkatkan takwa itu, jadikan perantara untuk bermohon kepada Allah. Nah, sedangkan takwa itu teman-teman sekalian, kalau kita lihat wujudnya, nggak akan pernah kita temukan dalam Al-Quran kecuali ya pada peningkatan amal soleh kita yang didasari dengan dasar keimanan kepada Allah. Ini penting poinnya. Jadi kalau kita ingin mencoba meningkatkan takwa, maka wujudnya terletak kepada amal soleh ya, yang didasari dengan keimanan kepada Allah. Sehingga orang-orang yang mencoba meningkatkan takwa, orang-orang takwa ya, jadi kalau orang takwa satu disebut taqi, orang-orang takwa disebut muttaqin atau muttaqun kalau rafa, muttaqin kalau nasab dan jar. Kalimat muttaqin pertama dalam Al-Quran di Al-Baqarah ayat kedua ya, kemudian implementasinya ayat 3, ayat 4, hasilnya ayat kelima.
Dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Siapa muttaqin? Orang yang mencoba meningkatkan takwa itu. Orang bertakwa itu. Ayat 3-nya, alladzina yu'minuna bil ghaib, iman, yaitu orang-orang yang yakin kepada Allah tanpa ragu, punya dasar iman yang kuat. Karena keyakinan ini dia mencoba meningkatkan amal soleh. Dengan wujud apa? Wa yuqimunas shalah. Kan? Itu wujudnya. Dengan cara meningkatkan sholatnya. Jadi kalau kita turunkan lagi amal solehnya, apa Ustaz amal solehnya? Sholat, gitu kan? Nah ini teman-teman sekalian. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, berinfak dengan amalan harta, gitu kan? Nah ini. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaik, gitu ya? Al-Qur'an. Interaksi dengan Al-Quran. Nah, ini diantaranya. Ya, jadi kalau kita ingin mencoba bertawasul, kata Al-Quran, coba gunakan tawasul itu. Yang pertama yang paling efektif dengan meningkatkan takwa. Bagaimana meningkatkan takwa ini? Pertama, yakin dulu kepada Allah, jangan pernah ragu. Ya, jadi kuatkan pada jiwa kita keyakinan paripurna terhadap Allah Subhanahu wa taala dengan segala janjinya, dengan segala perintahnya kita kerjakan dengan baik. Setelah muncul keyakinan itu tanpa ragu sedikit pun, maka kita implementasikan keimanan itu dengan amal soleh. Karena itu sering saya katakan, kata iman di dalam Al-Quran seringkali disertai dengan amal soleh. Baik bentuk namanya langsung amal soleh, atau jama' amilus salihat, atau bahkan langsung bentuknya, ya, langsung implementasi amalnya. Seperti Quran surah ke-103, wal 'asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu. Nama umumnya wa amilus salihat. Sekarang implementasinya apa? Bentuk amal soleh tadi, amilus salihatnya. Ini di Al-Baqarah ayat 3 dijelaskan. Ya, wa yuqimunas shalah, setelah alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah. Salat yang ditunaikan dengan iman, bukan salat biasa. Karena itu saya katakan dasarnya iman. Ya, dasarnya apa? Iman. Karena itu ketika Anda ingin bertawasul, karena Anda ingin punya permohonan, misal saya menginginkan ya Allah bahwa besok ujian saya lancar, ujian saya baik ya Allah. Saya menginginkan ya Allah lahirnya anak-anak yang saleh, yang baik. Saya menginginkan ya Allah pekerjaan yang halal, yang Kau ridhai dan sebagainya. Anda ingin bermohon dan pengen cepat dikabulkan, pengen bertawasul. Maka bagaimana caranya? Anda bisa pilih di antara amal soleh. Kata Allah, coba mulai dengan tingkatkan salat. Ya, bangun misalnya. Ya, karena kalimat as-salah di sana wa yuqimunas shalah, as-salahnya kan menggunakan alif, lam, shad, lam, wawu, ya, kemudian ada fathah tegak di atasnya tak marhutah seperti ini. Ini bentuknya, ya, itu bentuk yang mencakup bahkan lebih daripada yang fardu. Ya, jadi bisa mencakup sunnahnya, tahajudnya, duhanya, ya, syuruknya, salat mutlaknya. Jadi dalam setiap keadaan, walaupun belum masuk nih hikmahnya, walaupun belum masuk salat fardu, Anda punya keinginan atau hajat tertentu, silahkan Anda tunaikan. Misalnya dalam waktu duha, salat duha, ya kan? Atau dalam waktu yang sifatnya umum, misalnya sore nih, pada asar gak ada salat spesifik, Anda datang ke masjid, wudu misalnya, tahiyatul masjid. Niatkan kepada Allah, minta dengan benar. Ya, dan ingat cara menunaikan salatnya bukan salat biasa, salat yang didasari dengan dasar keimanan yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini beda antara orang salat dengan iman dengan orang salat yang kurang iman, akan lain. Akan terlihat bagaimana konsentrasi dia, khusyuk dia, ya, bagaimana ketika salat apa yang dia baca, kan? Bagaimana keadaan dia. Kadang-kadang kita mengucapkan takbir tapi pikirannya kemana-mana, gitu kan? Kadang-kadang kita ruku tapi mikirnya udah lupa dengan rakaatnya. Ya, itu menunjukkan bahwa ada dasar iman yang kurang kuat, ya, yang memberikan kekuatan kepada diri kita dalam menunaikan sholat. Nah, ketika imannya semakin kuat, semakin mantap, kan? Nah, maka ini akan berpengaruh kepada tingkat kekhusyuan. Karena itu dibangun kekuatan dulu sebelum menunaikan sholat. Bangun kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala, berwudu yang sempurna, kan? Tingkatkan kekuatan keyakinan, hadirkan kekuatan pada diri kita yang meyakini bahwa Allah akan mengabulkan segala hal yang kita mohonkan sepanjang baik. Allah pemberi solusi, kemudian kepasrahan tingkat tinggi di dalamnya. Begitu kita kemudian menunaikan sholat akan terlihat suasana kekhusyuan, kenikmatan, kedamaian. Lantas kemudian kita mohonkan dalam sholat kita kepada Allah seperti Allah kemudian pernah sampaikan kepada kita, berjanji mengabulkan apa yang kita minta sepanjang sholatnya benar. Karena itu saya sering katakan bahwa perintah menunaikan sholat itu di Al-Baqarah, Quran surah kedua, di ayat ke-45 itu dibuka dengan satu perintah langsung dari Allah Subhanahu wa taala supaya kita mau minta. Silakan cek. Wasta'inu bis-sabri was-salah. Jika Anda, kata Allah, kalian memiliki persoalan dalam kehidupan, maka silahkan minta kepada Allah. Caranya bagaimana? Terima dulu masalah itu dengan sabar. Terima dulu persoalan yang sedang Anda alami sebagai ujian dengan sabar. Jelas? Ya, karena Anda mengeluh pun gak akan meninggalkan dan menghilangkan ujian itu. Ya, karena Anda pasang status pun tidak akan menghilangkan persoalan itu. Apa Anda pikir dengan status dipasang banjir bisa selesai? Apa dipikir dengan status dipasang misalnya hujan bisa berhenti? Tidak. Ya,
Terima dulu sebagai ujian bagi Anda, karena Allah tidak mungkin menguji kalau kita tidak sanggup menjalaninya. Ya, maka ketika kita menerima dengan sabar, kita terima dulu, berikhtiar mencari solusi, setelah itu kita tunaikan salat. Dalam salat kita minta. Makanya ketika Allah perintahkan ya, wasta'inu, ya, cepat kalian minta tolong kepada Allah, minta solusi kepada Allah dari persoalan yang kau alami bis sabri, terima dengan sabar, wassalah, saat salat minta. Karena itu kalimat wasta'inu yang menjadi bentuk perintah, wasta'inu ini, maka di dalam sholat ini diajarkan oleh Allah langsung kepada Rasulullah SAW, dirubah ke dalam bentuk permintaan kita. Ini yang tadinya fi'il amr, bentuk perintah, dirubah kepada bentuk mudhari' dalam wujud permintaan, permohonan. Nih, gimana permohonannya? Ayat kelima di Al-Fatihah. Ya, dan kita baca 17 kali dalam sehari. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka nasta'in. Bentuk perintah kita rubah menjadi bentuk permohonan. Nasta'in. Nasta'in. Ya, iyyaka na'budu, kepada Engkau lah Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, kami menyembah, hanya Engkau saja yang disembah, yang lain tidak kami sembah, ya kan? Wa iyyaka nasta'in. Dan sekarang ya Allah, ya, kami meyakini ya Allah, hanya Engkau pemberi solusi, hanya Engkau yang mampu menyelesaikan segalanya. Kami sedang punya masalah ya Allah. Kami mohon kepadamu ya Rabb, mohon berikan kami pertolongan, berikan kami solusi. Anda tahu teman-teman sekalian, di titik ini kalau kita mengerjakan sholat dengan benar, dari awal wudunya benar, cara takbirnya benar, kan? Sampai bacaan iftitah, Al-Fatihahnya benar, sampai kalimat ini, perhatikan hadis qudsinya. Ya, di sini Allah menjawab, hadza baini wa baina abdi, wali abdi ma sa'al. Ini perjanjian antara aku dengan hambaku. Apapun yang ia minta, sepanjang benar permintaannya, aku akan kabulkan. Baru di titik ini. Ya, belum ketika dia rukuk, belum ketika dia sujud, dia bisa mohon dalam sujudnya. Ya, dengan hatinya dia ucapkan subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhanakallahumma bihamdika, Allahumma ighfirli. Ya, setelah itu dia mohon. Ya, itu kalimat pembuka, teman-teman. Ya, teman-teman, saat sujud itu kata Nabi aksirud doa. Ya, innama aqrabul abdi ya min rabbihi wa huwa sajidun. Keadaan terdekat antara seorang hamba dengan Rabbnya, dengan Allah adalah saat sujud. Fa'akthirud doa. Kata Nabi, maka perbanyak doa dalam sujud itu. Maka mohon kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bahasa hati kita. Boleh minta kepada Allah dengan suara hati kita. Dilafadzkan bila sesuai lafadznya dengan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, doa-doa dari Nabi, ya, yang sekiranya kita ada permohonan spesifik yang kita alami saat ini, di hati kita sampaikan. Ya Allah, anugerahkan kekuatan untuk menghadapi ujian ini ya Allah, sabarkan diri hamba, berikan kekuatan pada suami hamba untuk berubah, berikan kekuatan pada istri hamba untuk berubah, ya Allah, lancarkan pekerjaan saya ya Allah, hilangkan semua wabah pandemi ini, dan seterusnya. Ya, dan seterusnya. Jadi, mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada satu titik di mana Allah menyentuh iman kita. Ya, seakan-akan ingin menguatkan, "Hei, apa dengan segala janjiku kamu belum yakin juga? Di mana imanmu?" Ya, maka di ayat 153 di surah Al-Baqarah, ini kan Quran surah kedua Al-Baqarah, ayat 45, kalimat pembukanya kan wasta'inu. Di ayat 153, ya, paling kanan sebelah bawah, itu Quran surah kedua Al-Baqarah, ayat 153, itu kalimat imannya langsung ditegaskan. Ya ayyuhalladzina amanu. Hei, orang-orang yang telah menyatakan dirinya beriman. Hei, kamu yang punya iman, ya iman itu yakin tanpa ragu. Kan? Aku sudah perintahkan wasta'inu sebelumnya nih, wasta'inu bisabri wassalah. Kamu nggak yakin juga, di mana imanmu? Karena itu kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bisabri wassalah. Ya, sekarang aku sentuh imanmu. Apa kamu masih punya iman atau enggak? Yakin atau enggak? Ya, ini persoalannya keyakinan, teman-teman sekalian. Jadi kalau kita yakin kepada Allah dan ingin bertawasul dengan amal soleh kita, mesti punya keyakinan. Ya, makanya di Quran itu sering disampaikan dengan kalimat iman. Ya, Quran khitabnya bagi orang beriman yang yakin dengan Al-Quran, yakin dengan Allah, yakin tanpa ragu, Allah akan berikan. Yang nggak yakin ya begitu-begitu saja, gitu ya. Karena itu Al-Quran katakan, ya, Al-Quran katakan wala yazidul zalimina illa khasara. Sedangkan bagi orang-orang zalim yang tidak yakin, apalagi menyoal keyakinan, apalagi berbuat sesuatu yang buruk, nggak akan nambah apapun kecuali kerugian saja. Karena itu, kembali ke sini, jika Anda ingin kemudian memohon kepada Allah dengan tawassul, maka yang paling tinggi tingkatnya dengan menunaikan amal saleh, dengan meningkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, salat ini yang paling pokok, karena salat ini bisa dikerjakan oleh siapapun yang beriman. Ya, mau dia kaya, mau cukup, mau hartanya kemudian sedang merasakan sulit dan sebagainya, karena salat tidak mengeluarkan biaya. Salat dikerjakan dalam keadaan apapun. Karena itu, salat menjadi amalan yang kemudian terwariskan dari
nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad SAW, bahkan untuk dikerjakan kepada Allah demi bertawasul untuk mendapatkan satu amalan-amalan atau keharapan-harapan tertentu. Contoh paling gampang gimana Ustaz? Di Al-Quran ada enggak? Ada. Di surah apa? Ali Imran, surah ketiga. Ya. Di ayat berapa? 38 sampai 39. Ya.